Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas pagi, Fakultas Agama Islam Unsuri Universitas Sunan Giri Surabaya. Terima kasih yang saya hormati Ibu Laila Badriah MPDI selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang sudah saya susun. Yang pertama yaitu RPP Madrasah Aliyah yang bernama Madrasah Aliyah Mambaul Ulum. Kemudian mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester genap, alokasi waktu 4 kali 45 menit. Di sini poin yang pertama yaitu kompetensi dasar. Isi daripada kompetensi dasar ini meliputi yang pertama yaitu meyakini hadis sahih dan hasan sebagai dasar hukum ajaran Islam, menunjukkan sikap kritis dalam mengamalkan hadis sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga atsar, mendeskripsikan substansi perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar dan atsar. Kemudian poin yang kedua yaitu indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan pengertian al-hadis dengan benar, mendeskripsikan pengertian al-sunnah dengan benar, menerangkan pengertian khobar dengan benar, menerangkan atsar dengan benar, dan mempresentasikan perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Poin yang ketiga yaitu tentang materi. Materi di sini materi pembelajaran mengenai atau meliputi pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga atsar. Untuk poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini berbasis project based learning yang berisikan tentang ceramah, diskusi kelompok serta tanya jawab. Untuk poin selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini berisi tentang pertemuan awal pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Kegiatan awal ini berdurasi 10 menit yang meliputi pertama, seorang guru harus membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dengan penuh khidmat, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menanyakan kebiasaan siswa dalam membaca Al-Quran di rumah, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa, membagi siswa dalam beberapa kelompok, mempersiapkan media alat atau peraga, alat bantu bisa berupa gambar, tulisan atau whiteboard, atau tulisan ayat dan potongan kertas atau karton. Jika memungkinkan bisa melalui tayangan slide atau LCD proyektor. Kemudian untuk kegiatan inti yang berdurasi 65 menit yang berisikan tentang mengamati. Mengamati ini meliputi membaca salah satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, mengamati gambar-gambar sampul kitab hadis sahih Bukhari Muslim. Yang ketiga, mendengar uraian guru tentang pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga atsar. Yang selanjutnya yaitu menanya. Seorang guru harus menanyakan unsur pokok pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga atsar. Kemudian yang kedua, memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru atau teman sejawat. Dan yang ketiga, mengungkapkan pendapat atau komentar atas penjelasan guru. Untuk poin ketiga, mengeksplorasi
menentukan sumber informasi berkaitan dengan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Mengumpulkan data diri berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Yang poin ketiga, yang keempat, mengasosiasikan, mencari hubungan antara pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar dengan aspek sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Menganalisis hasil temuannya berkaitan dengan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Poin selanjutnya, mengkomunikasikan, meliputi mempresentasikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan atau wawancara di lapangan. Menyampaikan hasil belajar atau hasil temuan tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan juga atsar. Yang poin yang ketiga, seorang guru melaksanakan penutup yang berdurasi 15 menit yang meliputi melaksanakan penilaian dengan memeriksa bacaan dan tulisan siswa. Yang kedua, guru mengajak siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas secara individu. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan juga salam. Untuk media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran LCD proyektor atau multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Kemudian yang kedua, poster tulisan dalil tentang bukti keautentikan Al-Quran. Ketiga, kartu kata lafal dan arti dalil tentang bukti keautentikan Al-Quran. Kedua, alat atau bahan kertas, karton, spidol. Alat atau bahannya berupa kertas karton atau spidol. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar ini bisa bersumber dari buku pedoman guru mapel Al-Quran dan hadis Madrasah Aliyah, buku pegangan siswa mapel Al-Quran hadis Madrasah Aliyah, Al-Quran dan terjemahannya. Yang keempat, buku penunjang lainnya yang sesuai. Kelima, media cetak dan elektronik sesuai materi, lingkungan sekitar yang mendukung. Itulah merupakan RPP kelas 10 Madrasah Aliyah yang bernama Mambaul Ulum. Untuk selanjutnya yaitu RPP Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap, yang materi pokoknya tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan, alokasi waktu 2 kali 45 menit 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar dan indikator. Jadi kompetensi atau KD-nya ini berisikan meliputi tentang 1. Menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat pada orang tua dan guru, sebagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sebagaimana implementasi pemahaman surat Al-Isra surah ke-17 ayat 23 sampai 24, atau juga di surah Luqman surah ke-31 ayat 13 sampai 17. Juga bisa dilihat di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Yang ketiga, kompetensi dasar ini ialah memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17. Pada surah Al-Isra ke-17 ini berbunyi ayat ke-23 sampai 24. Surah Luqman surah ke-31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Untuk selanjutnya yaitu indikator daripada kompetensi dasar tersebut. Yang pertama yaitu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tentang
perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat ke-23 sampai 24. Surah Luqman ke-31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian indikator yang kedua menjelaskan isi kandungan ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat ke-23 sampai 24. Surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24. Surah Luqman ke-31 ayat 13 sampai 17 atau juga dengan sama dengan hadis riwayat Muslim dari Ibu Abu Hurairah. Kemudian indikator selanjutnya yaitu menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat ke-23 sampai 24, juga surah Luqman surah ke-31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Untuk indikator tentang menghafalkan dapat diperinci lagi, yaitu melafalkan dengan fasih ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24, surah Luqman 31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, melafalkan dengan lancar ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24. Surah Luqman ke-31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang terakhir yaitu indikator yang terakhir yaitu melafalkan dengan benar ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24. Surah Luqman 31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini ialah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik dapat memahami, melafalkan dengan baik dan benar ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23 sampai 24, surah Luqman ke-31 ayat 13 sampai 17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Untuk poin selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Adapun rincian dari materi pokok yakni ayat-ayat Al-Qur'an tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman 31 ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Berikut merupakan hadis yang akan saya bacakan. Hadis tersebut berbunyi, Raghiman fahuthamara rima'an fahuthammara rima'an fukila man ya rasula lalahiqa al-madhruku liyadhira kibari ahada huma au kilahuma thamma yadkhul khulla lajannah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian hadis selanjutnya, sami'tu ba'dal
Amr radhiyallahu anhuma yaqulu luja'an rajulan liqayyis salihan li'aliyahuma salaman fatadhiyahuma jihadin faqala la hayawalidan kamal alqa ifaqihima fajahid. Ini merupakan dua hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun metode pembelajaran ini yang saya gunakan adalah metode project based learning. Pembelajaran project based learning berisikan tentang diskusi, membagi siswa dalam beberapa kelompok, menunjuk salah seorang siswa menjadi moderator, seorang menjadi notulis, dan seorang menjadi juru bicara. Setelah diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan kesimpulan di depan kelas. Kedua, tanya jawab. Guru membagikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi ajar. Setiap bangku diberikan 3 pertanyaan untuk dijawab bersama teman sebangku. Bagi mereka yang sudah selesai diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan kelas. Yang ketiga yaitu metode resitasi. Daripada penjabaran project based learning ini, yang ketiga adalah resitasi. Guru memberikan tugas mandiri kepada seluruh siswa untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23-24, surah Luqman 31 ayat 13-17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Untuk media yang digunakan, ya ini adalah media alat dan sumber pembelajaran. Media gambar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian alat atau bahan bisa berupa laptop, LCD proyektor, atau slide LCD proyektor tadi maksudnya. Ketiga, sumber belajar. Sumber belajar ini bisa diambil dari buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 11, Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, Hamka Tafsir Al-Azhar Jakarta, Pustaka Panjimas, Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah, modul hasil karya Guru Al-Quran Hadis. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam pembelajaran ini, yaitu seorang guru yang pertama melakukan pendahuluan atau kegiatan awal, di mana kegiatan awal ini berdurasi 10 menit. Pertama, mengajak semua siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kedua, menyapa kondisi kelas dan mengkomunikasikan tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Guru mengajak siswa tadarus bersama surah Al-Isra ke-17 ayat 23-24, surah Luqman 31 ayat 13-17. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan belajar yang akan dipelajari. Guru mengajak siswa untuk menentukan kontrak belajar atau aturan pembelajaran yang akan disepakati bersama. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti yang berdurasi 65 menit. 1. Mengamati. Ini meliputi seorang guru harus membagi kelas menjadi 3 kelompok dan membagi 3 topik yang berbeda. Guru mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati materi sesuai dengan tema yang ditentukan, dengan tujuan masing-masing kelompok dapat memerankan topik. Kedua, menanya. Pada saat berdiskusi mengalami masalah, maka siswa disilahkan bertanya pada teman lain atau bertanya secara langsung pada guru. Poin yang ketiga dalam proses inti, kegiatan inti adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan data atau juga mengeksperimen. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana cara memerankan topik, mulai membagi karakter dan bagaimana cara mengekspresikan topik dalam peran.
Yang selanjutnya yaitu mengasosiasi. Setiap siswa diminta untuk mengaitkan materi yang didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Artinya, setiap kelompok mendemonstrasikan masing-masing peran di depan kelompok. Kegiatan menutup, siswa menyimpan hasil pembelajaran. Kegiatan menutup meliputi siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Kedua, guru memberikan penguatan materi ajar. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai materi ajar, ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ke-17 ayat 23-24, surah Luqman ke-31 ayat 13-17. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang keempat, guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majelis. Baik, itu tadi RPP kelas 11. Untuk yang terakhir yaitu RPP kelas 12, di mana satuan pendidikannya tetap sama, Mambaul Ulum, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yakni meyakini hadis, sunnah, khobar dan asar, menunjukkan sikap kritis dalam mengamalkan hadis sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian hadis, sunnah dan khobar. Kemudian indikator daripada kompetensi dasar ini meliputi menjelaskan pengertian hadis dengan benar, mendeskripsikan pengertian sunnah dengan benar, menerangkan pengertian khobar dengan benar. Kemudian mendeskripsikan substansi, perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar. Indikatornya yaitu mempresentasikan perbedaan dan persamaan pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga asar. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan materi pengertian hadis, sunnah, khobar dan juga asar, diharapkan siswa dapat pertama mendefinisikan pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar secara bahasa dan istilah. Kedua, menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar, mengidentifikasi hadis, sunnah, khobar dan asar. Keempat, menyebutkan contoh hadis, sunnah, khobar dan asar, menghafalkan salah satu contoh hadis, sunnah, khobar dan asar, minimal satu contoh. Untuk materi pokok yaitu pengertian hadis secara bahasa, kabar, berita, warta, informasi baru atau dekat. Kedua, pengertian hadis secara istilah, artinya segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Ketiga, hukum menurut bahasa, jalan, sunnah menurut bahasa, jalan terbentang yang dilalui, yang baik maupun yang tidak baik. Sunnah menurut istilah, segala yang didatang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, pemikiran, kebiasaan, keadaan baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Khobar menurut bahasa, warta, berita atau informasi. Khobar menurut istilah, informasi yang datang dari Nabi, para sahabat dan tabi'in. Asar menurut bahasa, sisa, bekas sesuatu. Asar menurut istilah, segala yang dinukilkan dari sahabat dan tabi'in baik berupa ucapan dan perbuatan. Metode pembelajaran di sini yang saya gunakan yaitu project based learning yang berisikan tentang tanya jawab, diskusi dan presentasi. Adapun modelnya yaitu contextual teaching dan learning, kemudian resitasi atau tugas mandiri. Untuk media yang digunakan yaitu alat atau bahan sumber pembelajaran. Yang pertama, media bisa berupa papan tulis, kertas karton, multimedia berbasis ICT. Kedua, alat atau bahan bisa berupa laptop, LCD proyektor,
dan juga slide. Yang ketiga, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran bisa diambil dari buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 12. Kemudian juga bisa diambil dari Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya. Bisa juga diambil dari Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta, Pustaka Panji Mas. Atau juga bisa diambil dari Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Bisa juga diambil dari modul hasil karya guru Al-Quran Hadis. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam RPP kali ini, yaitu pertemuan ke-1 ini meliputi kegiatan pendahuluan. Adapun kegiatan pendahuluan berisikan mengajak semua siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa, menyapa kondisi kelas dan mengkomunikasikan tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Guru menyampaikan tujuan belajar yang akan dipelajari. Alokasi waktu dalam pendahuluan ini berdurasi 10 menit. Untuk kegiatan inti seorang guru, yang pertama harus mengamati. Di sini guru memberikan durasi waktu 70 menit dalam pelaksanaan kegiatan inti ini. Yang pertama, dalam mengamati ini guru harus memberikan sekilas tentang materi yang akan dipelajari, yaitu tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Guru memberikan tugas pada siswa untuk mencari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar dari berbagai sumber seperti buku pegangan siswa, LKS, internet, maupun buku lain yang relevan. Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok dan setiap kelompok 3 pemodelan untuk diamati. Guru mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati materi sesuai dengan tema yang ditentukan, dengan tujuan masing-masing kelompok dapat menghubungkan antara pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu menanya. Menanya ini meliputi pada saat mengamati siswa akan menemukan masalah, sehingga siswa akan bertanya pada tema lain, teman lain, atau bertanya secara langsung pada gurunya. Dan di sini akan dilakukan oleh seorang guru, yaitu penutup atau biasa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, ini siswa menyimpulkan hasil pembelajaran atas apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, atas apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Bisa juga dilakukan ditanyai satu perwakilan yang laki-laki, satu perwakilan perempuan, atau juga bisa ditanyai dibagi per kelompok dari golongan laki-laki dan juga perempuan. Ini bisa diambil 5 orang untuk perwakilan. Antara mereka sudah memahami dari apa yang sudah disampaikan oleh gurunya atau belum. Kemudian guru memberikan penguatan materi ajar. Jadi setelah seorang guru menjelaskan atas apa yang telah disampaikan, maka guru harus memberikan penguatan, yaitu semacam kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan, materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar murid tersebut dapat lebih kuat, dapat lebih memahami atas apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir, guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majelis. Nah, sebelum penutup ini, semua siswa diharuskan untuk tenang sejenak, harus mengikuti secara khidmat agar apa yang menjadi perintah guru tersebut bisa dicerna
dan dipahami oleh siswa dengan sebaik-baiknya. Dan di saat itu pula maka seorang guru akan lebih mudah akrab dengan teman-teman siswa lainnya. Terima kasih, demikian tadi penjabaran RPP yang sudah saya susun dari kelas SMA kelas 10, SMA kelas 11 dan juga SMA kelas 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.